Nah, kebetulan kita dari Disnaker diberi mandat untuk menjadi LO di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cukena. Nah, alhamdulillah kita koordinasi kerjasama dengan kepala desa dan perangkat desa, termasuk dalam hal kita kemarin menyelenggarakan uji publik terkait BNBA. Nah, kita sampaikan ke warga masyarakat berbasis RT, tidak lagi berbasis desa, berbasis RT. Kita sosialisasikan ke setiap RT, dikumpulkan dalam sebuah ruangan, dihadiri oleh para warga masyarakat yang ada di dalam BNBA. Memang kita fokus dulu kepada warga yang direlokasi di Desa Sirnagari, Kecamatan Cilaku. Nah, ada 200 orang warga yang akan direlokasi oleh Pemda ke Desa Sirnagari, Kecamatan Cilaku. Nah, itu kan tidak hanya memindahkan jasad dan rumahnya saja, tapi kita diberi kewajiban untuk memfasilitasi terkait dengan kegiatan usahanya juga. Maka kita lakukan survei ke mereka sesuai keinginan dan harapan mereka usaha di tempat yang baru itu seperti apa. Ada yang pengen jadi peternak, ada yang pengen jadi petani, ada pengen jadi pedagang, ada yang pengen wirausaha lainnya. Nah, ada cewek harus bagaimana? Mantep. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube Wikwiw. Ada cewek semok bagaimana? Oh, Wikwiw. Kalau ada cewek cantik gimana? Oh, masa gitu? Oke, pemerintahan Kabupaten Cianjur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Pangeran Hidayatullah nomor 102. Yuk kita tanya-tanya masalah lowongan pekerjaan dan pelatihan skill atau tenaga kerja. Gaskeun. Aduh. Ada cewek cantik. Ada cewek cantik gimana? Ada cewek harus bagaimana? Mantep. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube Wikwiw. Ada cewek semok bagaimana? Oh, Wikwiw. Kalau ada cewek cantik gimana? Oh, masa gitu? Cewek cantik. ABG cantik gimana? Wikwiw. Lele jumbo guys. Oh, ada ikan hiu lele atau bodoh guys. Enak. Oh, itu kayak yang waktu aku di Cikalong Kulon deh, segede gitu ya. Kita pernah bikin, bener, kita pernah bikin menu pecel lele raksasa. Nah, segede gitu tuh lelenya tuh, segede gitu ya. 12 kilo kalau nggak salah. Ada di Disnaker lelena orang tewak. Kayak orang jieun pecel lele raksasa deh. Oke, kita masuk ke kantor pelayanan. Di sini ada teman-teman dari SMK 1 Cianjur. Oke, jadi teman-teman dari SMK 1 ya. SMK 1. Bukan. Oh, beda-beda. Oke. Ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, bidang dan PKK. Oke, di sini ada unit layanan disabilitas WLD. Terus apa ini? Nanti di sana ada pelayanan ID, Rekom, CPMI, ada pelayanan AK1, ada retribusi DK, PTKA. Oke, nanti kita akan tanya-tanya masalah lowongan kerja ada enggak, atau pelatihan tenaga kerjaan. Oke, berarti kita akan menghubungi Kepala Bidang Pelembagaan Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi. Dan di sini juga ada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Pengembangan Kesempatan Kerja. Berarti ke sini nih.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan kita ada Bapak Hadis Disnaker. Dengan Bapak siapa? Silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endan Hamdani, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur. Oke, nih dalam tanggap bencana Cianjur. Kemarin banyak warga yang bertanya tentang aku cariin pekerjaan, kata Kang teh punya skill apa gitu kan. Nah, apakah di dinas tenaga kerja ini ada nggak pelatihan atau buat ini tenaga kerja? Nah, untuk pelatihan memang kita fokus dulu kepada warga yang direlokasi di Desa Sirnagari, Kecamatan Cilaku. Nah, ada 200 orang warga yang akan direlokasi oleh Pemda ke Desa Sirnagari, Kecamatan Cilaku. Nah, itu kan tidak hanya memindahkan jasad dan rumahnya saja, tapi kita diberi kewajiban untuk memfasilitasi terkait dengan kegiatan usahanya juga. Maka kita lakukan survei ke mereka sesuai keinginan dan harapan mereka usaha di tempat yang baru itu seperti apa. Ada yang pengen jadi peternak, ada yang pengen jadi petani, ada pengen jadi pedagang, ada yang pengen wirausaha lainnya. Nah, kita fasilitasi terkait dengan keinginan mereka untuk dilatih. Yang ingin jadi peternak, kita latih peternakan. Untuk yang jadi pedagang, kita latih jadi pedagangnya seperti apa. Untuk yang jadi petani, kita latih jadi petani seperti apa. Nah, nanti setelah mereka mendapatkan ilmu tentang pelatihan sesuai dengan keinginan mereka, baru dinas teknis yang memberikan stimulus ke depannya seperti itu. Nah, kalau untuk umum bagaimana nih? Misalkan yang mau kerja ke Jepang atau ke... Nah, untuk yang kerja ke luar negeri juga kita fasilitasi melalui berbagai macam P3MI yang ada dan yang legal. Nah, silakan warga Cianjur apabila berkeinginan untuk bekerja di luar negeri, kita fasilitasi ke P3MI yang jelas-jelas terdaftar dan tercatat sebagai perusahaan pekerja migran Indonesia yang legal di kita. Kita arahkan dan kita bantu. Nah, kalau kartu kuning itu apa sih, Pak? Nah, kalau kartu kuning istilah dulu, sekarang itu istilahnya AK1 sesuai Permenaker 39 tahun 2016. Nah, kita permudah. Tahun sekarang kita permudah dengan atau melalui aplikasi Lapak Manjur, layanan aplikasi masyarakat pencari kerja masyarakat Cianjur. Nah, pembuatan AK1 itu tidak usah datang ke kantor Disnaker, cukup di rumah saja mengisi formulir melalui aplikasi itu dan bisa di print di rumahnya masing-masing. Jadi kita efektivitas, efisiensinya dikedepankan bagi warga Cianjur yang ingin membuat AK1 cukup bisa ngeprint sampai rebahan di rumahnya masing-masing. Oh gitu, Lapak Manjur, layanan aplikasi pencari kerja masyarakat Cianjur. Nah, tadi dengar padat karya. Nah, itu bagaimana nih padat karya? Nah, padat karya yang direncanakan oleh Disnaker Trans Kabupaten Cianjur di tahun 2023 pasca terjadinya gempa 2022, kita mengalokasikan anggaran kurang lebih sekitar 1.173 jutaan, kurang lebihnya seperti itu. Padat karya ini diperuntukkan untuk kegiatan pembersihan puing-puing yang dilakukan oleh warga setempat. Karena kita melihat masih banyak rumah-rumah yang rusak berat, yang puing-puingnya belum dibersihkan, terutama yang tidak tercover oleh alat berat. Nah, ini yang ada di tengah-tengah pemukiman yang belum dibersihkan. Nah, kita alokasikan di 21 desa, 16 desa di Kecamatan Cugenang, 3 desa di Kecamatan Cianjur, 1 desa di Kecamatan Warungkonang, 1 desa di Kecamatan Cilaku. Yang kerjanya per satu desa itu 50 orang. Dikasih fasilitas apa saja? Dikasih uang lelah sebesar 125.000 per orang per hari, kerjanya selama 5 hari. 1 hari kerjanya selama 8 jam. Nah, kita fasilitasi dengan pemberian honor. Yang kedua, kita juga jaminkan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan, karena khawatir pada saat bekerja ada kejadian, ada kecelakaan yang tidak diharapkan. Nah, kita sudah cover melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kalau mau daftarnya kemana nanti? Nanti kita dapat daftar itu dari usulan kepala desa, karena mereka yang tahu terkait lokasinya di mana, sasaran rumahnya berapa,
termasuk kita fasilitasi juga untuk pembuangan puing-puingnya. Nah, kita serahkan, barangkali di desa itu ada tempat untuk membuang puing sampah, kita sediakan truknya standby setiap hari selama 5 hari. Oke Pak, untuk di Nasker ini di LO-nya di mana nih Pak? Nah, kebetulan kita dari Disnaker diberi mandat untuk menjadi LO di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cukena. Nah, alhamdulillah kita koordinasi kerjasama dengan kepala desa dan perangkat desa, termasuk dalam hal kita kemarin menyelenggarakan uji publik terkait BNBA. Nah, kita sampaikan ke warga masyarakat berbasis RT, tidak lagi berbasis desa, berbasis RT. Kita sosialisasikan ke setiap RT, dikumpulkan dalam sebuah ruangan, dihadiri oleh para warga masyarakat yang ada di dalam BNBA. Termasuk dalam hal ketika ada warga yang pingin perubahan status, yang asalnya misalnya rusak ringan menjadi sedang, yang sedang menjadi berat. Nah, kita fasilitasi format pengaduannya, termasuk warga yang belum terdata, kita fasilitasi format pengaduannya. Nah, alhamdulillah mereka diberikan pemahaman, dibantu oleh kita cara pengisian format pengaduan seperti apa, termasuk kita mengirimkan ke dinas Kimrumtannya, kita fasilitasi dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya. Berarti untuk warga Wangunjaya, misalkan ada yang belum terdata, nanti bisa menghubungin LO berarti? Iya, jadi kita membuat bukan posko pengaduan, tapi kita membuat saung curhat. Istilah di Snaker itu membuat saung curhat, tempat diskusi, tempat ngobrol. Apabila ada warga yang belum terdata di tahap 1, 2, dan 3, bisa menyampaikan aspirasinya melalui saung curhat yang tempatnya ada di komplek kantor sementara pelayanan Desa Wangunjaya. Nah, kita buat tenda di sana, kita kerjasama dan kita koordinasi dengan aparat desa, termasuk kepala desanya. Kita menampung, kita sampaikan format pengaduan bagi warga yang belum terdata di tahap 1, 2, maupun tahap 3. Oh gitu. Oke. Terima kasih Bapak. Jadi ini ada edukasi nih buat warga Wangunjaya dan warga khususnya Kabupaten Cianjur. Terus Pak. Sama-sama. Datanya belum terdata. Nah, itu bagaimana pengaduan? Apakah bisa ke Dinas Perkim atau kemana nih Pak? Gini Pak, kalau pengaduan itu selama ini Disperkim itu berkoordinasi dengan desa Pak. Nanti desa menyampaikan ke Disperkim, karena diharapkan ada keseragaman data antara desa dengan Disperkim. Kang Firman Hidayat, semua sukses, YouTube-nya banyak yang suka, Amin, amin. Jadi manfaat buat banyak orang. Amin, amin. Sukses, subscribe Kang Firman Hidayat. Mantap, sukses juga buat Ahai ya. Terima kasih. Oke, jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube Kang Firman Hidayat. Oke, salam berjuangan, gas ke.